Halo semuanya, balik lagi di Meeting with Anissa. Perkenalkan, aku Anissa Natania, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Nah, di pertemuan kali ini aku bakal ngebahas tentang Pancasila, yaitu konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Apa aja sih bahasanya? Yuk kita simak. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara secara istilah berasal dari kata ide loh guys, yang dapat berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Dan logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi berartinya ilmu tentang ide-ide atau science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Sedangkan dalam KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Nah, teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai Alvin Goldner mengatakan ideologi sebagai proyek nasional, yaitu sesuatu yang muncul dari satu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Selanjutnya, Lin juga mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari politis dan religius sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Fungsi ideologis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai struktur kognitif yang menjadi keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan, bekal dan jalan bagi seseorang, kekuatan yang dapat menyemangati dan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memulakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma. Selanjutnya kita akan bahas urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Teman-teman pasti udah pada tahu dong apa itu globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dengan bangsa lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Hal ini menyebabkan adanya integrasi yaitu penyatuan budaya sampai dengan makanan yang ada di negara tersebut. Nah, sebab itu kita memerlukan adanya kajian Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu pembahasan kita yang selanjutnya. Yang pertama, warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ini, masyarakat harus memahami unsur ateisme, unsur individualisme dalam liberalisme, lalu penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Penyelenggara negara tentunya harus sudah memahami Pancasila sebagai ideologi negara dengan cara aktualisasi 5 sila Pancasila dan kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Berhistoris, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara itu ada apa saja ya? Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ini ditegaskan sebagai pemersatu bangsa yang dikumandangkan pada pidato politik dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, seiring berjalannya waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1945, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam pemerintahan Presiden Soeharto ini, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, yang diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakat nilai-nilai Pancasila, yang menjadi landasan bagi dilaksanakannya perantara P4 bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Nah, Presiden Habibie ini menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998.
Habibie menghapus penataran P4, yang pada masa sekarang ini resonansi Pancasila memang kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis baik dalam maupun di luar negeri. Dan juga lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Adalah Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Diknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat kepala dasar sampai perguruan tinggi. Lalu yang keenam adalah Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal dengan SBY. Pada pemerintahan ini, berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara yang dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Lalu bahasan selanjutnya adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara, yang meliputi hal-hal yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama, sila kemanusiaan yang adil beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power dalam memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan. Bahasan selanjutnya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Presiden Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konteks Nasakom. Lalu ada argumen-argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal, yaitu yang pertama pertarungan ideologi antar negara superpower, lalu menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing. Yang terakhir yaitu meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif yang berdampak pada kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, dan lainnya. Lalu esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Yang pertama dimensi realitas yang mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Lalu dimensi idealitas yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Lalu dimensi fleksibilitas yang mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.
Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Peran-peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara meliputi ideologi negara sebagai penuntun warga negara dan ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, demikian penjelasan konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Saya Nisa Natania, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.